Oke, bisa aku lanjut ya. Jadi 16, misalkan satu perekonomian tahun 2015 terdapat 3 sektor ekonomi. Ada pertanian, industri, sama jasa. Struktur ekonomi yang ada pada saat ini adalah 45% pertanian, 20% industri, 30% jasa. Dalam setahun berselang, terjadi pertumbuhan sektoral sebagai berikut. Pertumbuhan sektor pertanian 5%, industri 8%, jasa 15%. Maka berapa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2018? Nah, kalau misalnya ada 3 sektor dan ada persentase-persentase kayak gini, maka kita harus cari pertumbuhan ekonominya secara average. Nah, tapi average yang dimaksud bukan berarti langsung 5 ditambah 8 ditambah 5 ditambah, bukan 5 ditambah 8 ditambah 15 terus kalian bagi 3. Nggak bisa kayak gitu, karena setiap sektor memberikan kontribusi yang berbeda. Maka biar rata atau biar adil, kita harus mengalihkan pertumbuhan yang terjadi dengan kontribusi yang diberikan. Maka bisa kita bilang kalau economic growth-nya berarti 45%. Untuk biar gampang, aku kasih ini aja, koma aja, 0,45 dikalikan 5%, ditambah 0,2 dikalikan 8%, ditambah 0,35 dikalikan 15%. Jadi yang ini itu untuk sektor pertanian, tani, yang ini untuk sektor industri, yang ini untuk sektor jasa. Nanti kalau kalian hitung, kalau masuk kalkulator, nanti ketemu hasilnya adalah 9,1% yang babi. Apakah ada pertanyaan buat soal yang ini, teman-teman? Nggak ada ya? Gampang. Kak, mau tanya Kak. Itu kok dikali Kak? Karena kan anggapannya 5% ini 5%, 8% sama 15% itu kan total pertumbuhan di satu negara gitu kan, yang dihasilkan sama 3 sektor. Nah, karena ada 3 angka yang berbeda, sebenarnya kita harus cari yang namanya rata-rata pertumbuhannya berapa. Nah, tapi kembali lagi, nggak bisa kita tambah terus kita bagi 3 langsung. Karena kan, misalnya kayak gini, kalau misalnya kita rata-rata langsung, bentar, coba aku tambah semuanya. 5 tambah 8 tambah 13, tambah 15 berarti kan 28% dibagi sama 3 sektor, berarti taruhlah sekitar 9,3% gitu kan ya? 9,33. Yang ini jawabannya, 9,33 kan. Nah, itu jawabannya nggak benar. Kenapa? Karena kan taruhlah yang sektor jasa. Dia pertumbuhannya paling tinggi nih, 15%. Tapi sebenarnya di negara tersebut jasanya cuma disokong dari 35% aja. Jadi, kalau kita mau merasionalkan, maka kita harus mengalihkan setiap pertumbuhan yang ini, kita kalikan sama pertanian. Maksudnya kita kalikan dengan kontribusi di negara tersebut. Kayak gitu. Jadi yang pertanian 5% kali 45%, terus yang industri 8% kita kalikan 20%, yang jasa 20% kali 35%. Gimana? Ini kalau misalnya teman-teman belajar nanti sama kayak namanya expected return dan lain sebagainya. Kayak gitu. Gimana? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Terus ini, jika Anda menukarkan uang rupiah menjadi dolar sebaliknya, maka Anda akan pergi ke bank valuta. Lalu sampai di bank, melihat informasi kurs beli 14.000, jual 16.000, maka pernyataan yang benar adalah gimana? Kita harus ingat kalau kita bicara tentang kurs beli sama kurs jual, jadi kita akan bicara tentang sudut pandangnya bank. Nah, sudut pandang bank artinya adalah kalau misalnya kita yang mau beli dolar, artinya kan si bank akan menjual dolar pada kita. Maka kurs yang digunakan adalah kurs jual. Ini bank jual, kita beli. Sedangkan kalau yang 14.000 ini adalah kita punya dolar, kita jual dolar itu ke bank, dan banknya beli. Ini bank beli, kita jual. Dalam lingkup valuta asing. Maka dari sini kelihatan jawaban yang benar adalah yang babi.
Karena ketika dia mau beli dolar $100, maka dia harus mengorbankan uang sekitar $1,5 juta. Yaitu $100 kita kalikan dengan 15.000. Oke, gampang ya. Nggak usah dibahas dalam kok ini. Oke, kita next ke soal nomor 18. 18, koefisien multiplier pajak. Ini sama kayak yang tadi. Jadi jawabannya udah pasti yang A. Kayak soal yang di awal tadi. Terus 19, ini the prime cause of all economic problems had been scarcity. The direct impact of scarcity of a certain good or commodity is, apa yang terjadi kalau suatu barang itu semakin langka dan semakin langka. Nah, bisa kalian bayangin, kayak misalnya sekarang lagi ada pandemi, berarti yang langka adalah hal-hal yang berkaitan sama kesehatan, kayak hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat ketika barang tersebut langka, maka apa yang terjadi di pasar? Benar. Jadi yang terjadi di pasar adalah harganya semakin mahal dan semakin mahal. Maka jawabannya A. Mungkin ada yang bingung, kenapa kok nggak B, kenapa nggak C, atau D, atau E? Nah, kita bahas satu deh. Kalau yang B, its supply is more than its demand. Kalau supply-nya lebih banyak dari demand, berarti kan nggak mungkin langka dong. Harganya malah murah. Harganya malah murah. Terus yang C, its demand is more than its supply. Permintaannya lebih dari supply. Benar, ya bisa. Kan kelangkaan. Tetapi harus kita lihat, yang ditanya adalah impact. Di mana impact itu artinya kan efek dari kelangkaan, bukan apa yang menyebabkan kelangkaan. Ya. Jadi jawaban C salah. Terus yang D, people are motivated to get it illegally. Ini juga belum tentu. Kayak misalnya sekarang masker langka juga kita nggak ada yang berpikiran ilegal sih. Jadi belum tentu terjadi. Terus yang E, the government will ration its distribution, juga enggak. Masker juga sekarang nggak di rasio sama, nggak diporsiin sama si pemerintah. Jadi jawaban yang paling memungkinkan adalah yang A. Oke, terus 20. A macroeconomic element or variable that distinguishes GDP from GNP is. Teman-teman udah tahu rumusnya kan? GNP sama dengan GDP dikurang atau ditambah net foreign factor. Apa itu net foreign factor? Net foreign factor ini artinya adalah GDP ditambah dengan penghasilan warga negara negara tersebut yang bekerja di luar negeri dikurangi penghasilan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Jadi jawabannya yang itu. Oke, soal selanjutnya bakal dijelasin sama temanku Kak Merlin. Buat Kak Merlin, waktu dan tempat bisa menggantikan. Halo, teman-teman dengar suaraku nggak? Dengar ya? Dengar. Jadi kita langsung mulai aja. Kita lanjut ke nomor 20 ya. Salah, 21. Di soal nomor 21, 22, 23 ini kelihatannya cuma teori ya teman-teman. Jadi, bentar. Jadi kita nggak usah bahas teorinya ya, soalnya kalian pasti udah tahu semua. Yang nomor 21 ini jawabannya yang mana? D. D ya? D. Nggak usah dibahas ya, soalnya ini teori beneran. Hafalan aja. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian buku-buku itu nggak usah semua dihafal ya. Pokoknya ekonom-ekonom itu yang terkenal biasanya Adam Smith sama Keynes. Pokoknya dihafalin bukunya aja sama tahunnya gitu ya. Terus yang ini juga ada hubungan sama teorinya Keynes, berarti yang mana permintaan uang buat tujuan C.
C ya. Transaksi Dan precautionary speculation. Untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Kalau transaksi sama berjaga-jaga, berarti dia merupakan fungsi dari pendapatan ya. Pendapatan. Ya. Kalau misalnya speculation, berarti dia fungsi dari interest Suku bunga. rate. Suku bunga ya, benar. Jadi ini merupakan fungsi dari Y, kalau ini merupakan fungsi dari R gitu ya. Sifatnya yang ini positif, yang ini negatif. Oke, next. Soal ini tentang rasio Gini sama ini kurvanya udah aku taruh di sini ya. Kalau misalnya kurang jelas di zoom ini kalian bisa zoom beneran di layar kalian bisa di zoom ke gambarnya. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, ini ada kata-kata curvature. Jadi kita baca soalnya dulu ya. The equality or inequality of national income distribution can be detected by, among others, Lorentz curve and Gini index. Jadi di mana dari ABCDE ini yang menunjukkan pernyataan yang benar. Arti curvature itu artinya semakin melengkung. Jadi kurva yang ini itu semakin melengkung. Berarti semakin curvature-nya semakin melengkung, berarti semakin kayak gini ya. Semakin ke kanan bawah, semakin melengkung. Nah, teman-teman udah tahu kan kalau misalnya garis yang 45 derajat ini itu merupakan equity line atau merupakan garis yang menunjukkan adanya pemerataan. Berarti benar-benar rata ya di equity line ini. Berarti ketika curvature ini semakin mendekati garis equity line, berarti sifatnya semakin rata atau semakin tidak rata? Rata. Rata. Rata ya. Kalau semakin rata, berarti Gini indeksnya semakin Kecil. nah, kecil ya. Kalau 0 kan berarti merata sempurna, kalau 1 berarti tidak merata sempurna. Berarti kira-kira dari ABCDE yang mana jawabannya? B bukan, Kak? Ya, benar, pintar. Yang B ya. Kenapa? Karena the more curvature is Lorentz curve, berarti kurvanya semakin ke kanan bawah. Berarti dia semakin menjauhi equity line. Berarti dia semakin tidak rata. Berarti Gini indeksnya semakin besar gitu. Kalau misalnya kalian lihat di kurva ini, di sini ada namanya cumulative population. Jadi persentasenya 0%, 20%, 40%, 60% itu sifatnya persentase dan kumulatif. Kalau yang ini itu sifatnya kumulatif juga, tapi dia lihat dari outputnya. Kenapa di sini kurvanya itu merata sempurna? Gini ya, bisa ditarik garis kayak gini. Kalau misalnya di sini, artinya 20% penduduk atau populasi menikmati 20% output atau pendapatan di suatu negara. 40%-nya menikmati 40% pendapatan. 60%-nya menikmati 60%-nya. Paham ya? Jadi, kalau misalnya nih, bentar ya, coretannya aku hapus. Terlalu banyak coretan. Kalau misalnya nih, Gini indeksnya sama dengan 1, berarti bentuknya kan sudah kayak gini ya. Udah nggak tembereng lagi, tapi bentuknya udah segitiga. Karena rumus dari Gini indeks, itu kan yang aku arsir ini tembereng, dibagi sama segitiganya kan? Ya? Teman-teman, dijawab dong, jangan dikrik-krikin. Kak. Ya, kalau misalnya dia segitiga ini, hasilnya pasti Gini indeksnya 1 ya. Soalnya segitiga dibagi dengan segitiga luasnya, berarti sama dengan 1. Kalau misalnya segitiga yang terjadi, berarti 0% population menikmati 0% pendapatan. 20% population menikmati 0%, 40% menikmati 0%, sampai 99% itu menikmati 0%. Kemudian yang 100% terakhir, dia menikmati baru full-nya. Makanya dia posisinya tidak merata sempurna, kayak gitu ya. Jadi soal ini gampang banget, cuman ngelihat dari kurva ini. Kita lanjut ya. Phillips curve. Udah tahu semua ya bentuknya. Jadi langsung dijawab aja buat menghemat waktu. Jawabannya yang A, negatif. Bentar. Kita lanjut ke akuntansi ya.
di sini ada basis kas atau cash basis. Teman-teman tahu kalau misalnya akuntansi kita pakai basis apa yang sebenarnya? Aktual. Accrual, pintar. Aktual. Accrual. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai cash basis, itu nggak relevan. Kalau misalnya kita pakai cash basis nih, berarti kalau misalnya kamu belum terima kas, nggak bakal kamu akui pendapatan. Kalau kamu nggak ngeluarin kas, nggak kamu akui sebagai beban. Makanya kita akui accrual. Kapan terjadi transaksi, bakalan langsung kita catat buat bisa melihat transaksi yang sebenarnya. Kalau cash basis ini nggak relevan gitu ya. Nah, jadi di soal ini itu dia mengasumsikan pakai basis kas, walaupun di realnya itu sebenarnya basis kas sudah nggak dipakai. Yang diperbolehkan adalah pakai basis accrual. Nah, kalau basis kas, udah ada kata-katanya kas. Berarti kita cuma lihat kasnya doang. Di sini ada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Kalau penerimaan kas, dia cuma minta pendapatan kan ya? Berarti yang dimasuk pendapatan itu penerimaan kas atau pengeluaran kas? Penerimaan. Penerimaan kas, bener ya? Jadi ini jurnalnya biasanya langsung kas pada pendapatan gitu ya. Pendapatan. Kalau yang ini berarti langsung beban pada kas. Nah, udah, berarti yang ini kita coret ya. Soalnya kita mintanya pendapatan. Kalau yang ini, menurut kalian jurnalnya kayak apa? Supplier yang belum dibayar. Utang bukan nggak? Kira-kira kayak mana? Ya? Utang. Utang, benar. Kreditnya utang pada utang. Beban, salah. Debitnya apa kira-kira? Beban hutang. Beban pada hutang. Sebenarnya yang lebih tepat dia bisa pembelian gitu ya. Pembelian juga masuk expense pada beban. Pada utang, maaf. Kalau misalnya yang ini, pelanggan yang belum dibayar, jurnalnya Piutang. utang pada pendapatan. Ya. Nah, jurnal ini bakalan ada, jurnal yang ini sama yang ini bakalan ada kalau misalnya kita pakai basis accrual ya. Makanya kita bisa buat jurnal penyesuaian. Nah, kalau misalnya kita pakai cash basis, dia kan di jurnalnya nggak ada cash-nya. Berarti ya udah, kita nggak usah masukin. Kesimpulannya, yang kita hitung cuman yang penerimaan kas doang. Gitu ya. Jadi tinggal di total berapa? Berapa kira-kira? 2.525. Berapa? 2.525.000. Ini ada modal Diana ya? Iya. Ketika Modalnya kalian diikutin nggak? 525. enggak dong. 52. Kalau misalnya kalian jurnal modal, berarti kan kas pada apa? Modal Udah. Diana. Sebesar 2 juta. Nah, 000. Kalau misalnya yang 2345 baru kas pada pendapatan. Jadi yang teliti ya, dilihat penerimaan kasnya dari mana. Jadi tadi kan kalian ketemunya 2.525.000. Kalau misalnya ini nggak diikutin, berarti 525 ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Next ya. Nah. Gimana ini? Lanjut nomor 26. Ada note payable. Jadi note payable itu mirip sama account payable, dia tuh sama-sama hutang, tapi bedanya dia itu ada kayak surat yang lebih mengikat. Jadi kemampuan di mata hukumnya itu lebih kuat note payable karena dia ada kertasnya. Kertas yang mengikat antara pihak yang berutang sama yang ngasih piutang gitu ya. Nah, tanggal 1 September 2017 Dinda itu mengeluarkan note payable. Berarti dia mengeluarkan surat hutang itu ke Bank Sejahtera. Angkanya 600.000. 600.000 itu apa? 600.000 itu adalah nilai nominalnya. 600 juta, Kak. Iya, 600 juta, maaf. Ngantuk aku, guys. Nilai nominal ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat, di sini ada coupon rate sama market interest rate.
Bentar, kita baca soalnya lanjut dulu ya. Payable in 3 equal annual principal payment. Annual. Berarti dia dibayar 1 tahun sekali ya, annual, 1 tahun sekali. Karena kalau misalnya semi-annual atau quarterly, kalian harus sesuaiin suku bunganya. Gitu ya. Karena dia annual, berarti gampang langsung aja. Nah, principal payment-nya berarti dibayar 3 kali cicilan gitu ya, 200 juta, 200 juta, 200 juta. Nah, yang perlu aku tekanin di sini, apa bedanya coupon rate sama market interest rate? Coupon rate itu nama lainnya stated rate. Jadi, dia itu merupakan suku bunga yang tertera. Tertera di mana? Tertera di note payable-nya. Jadi udah ada peraturan, udah ada perjanjian dari awal. Kalau misalnya coupon rate-nya tuh berapa. Jadi coupon rate-nya itu yang bakal diterima sama bond issuer yang ngeluarin bond itu. Terus, yang market interest rate, namanya aja market. Berarti dia itu suku bunga yang ada di pasar. Gitu ya, teman-teman. Terus, masih ingat materiku yang sebelumnya, aku bilang ada basis accrual sama basis kas. Di akuntansi kita pakai basis accrual. Kita tuh selalu akui per transaksi. Nah, karena itu nanti kita disuruh buat jurnal penyesuaian. Nah, kira-kira teman-teman, pakai yang 12% atau 11%? Menurut kalian, suku bunganya? 12 bukan, Kak? Pakai yang 12%. Nah, kenapa? 12. Karena pertanyaannya dia adalah interest payable. Interest payable artinya kita hutang bunga kan? Kalau kalian hutang bunga, berarti hutang itu bakalan kalian bayar nanti. Berarti nanti keluar kas. Nah, basis kas kalian adalah berdasarkan coupon rate, karena itu yang tertera di note payable-nya. Yang kalian bayar pasti sesuai perjanjian kalian kan? Nah, kalau misalnya soal ini diganti, ditanyanya yang interest expense, maka pakainya bukan yang 12%, tapi pakai yang 11%. Jadi kalau misalnya yang ini itu buat interest expense, kalau yang ini, yang coupon rate itu buat interest payable. Maaf guys. Interest payable. Atau cash. Jadi yang coupon rate itu yang benar-benar keluar, kalau yang di pasar itu buat ngakuin interest expense-nya. Mungkin kalian bingung kenapa interest expense nggak sama dengan interest payable. Nanti kalian kalau misalnya belajar lebih lanjut, ada materinya, itu kalian belajar tentang amortisasi. Tapi mungkin yang membuat soal ini kayak berbaik hati ke kalian, jadi nggak disuruh ngitung amortisasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut kenapa interest expense beda sama interest payable-nya, kalian bisa nanti ikut yang selanjutnya ada materi tentang amortisasi. Pokoknya singkat cerita kayak gitu. Kita akui dari 12% karena dia tanyanya interest payable yang benar-benar kita keluarin. Nah, kalau gitu berarti kita akuinnya dari berapa bulan? Dari September 1 sampai 31 Desember ya. Berarti berapa bulan? September, Oktober, November, Desember. 4 bulan ya. 4 bulan berarti dari annual. Suku bunganya selalu dalam bentuk 1 tahunan. Berarti per 12 kali berapa persen, teman-teman? 12% kali prinsipalnya. Nah, tapi ingat teman-teman, kita selalu bayar itu sesuai yang kita pinjam. Kalau misalnya awalnya kalian pinjam 600 juta, tapi udah dikembaliin 200 juta, berarti sisanya kan tinggal 400 juta yang kalian pinjam. Ya udah, kalian bayarnya dari yang 400 juta. Kenapa? Karena kalian sudah tidak memiliki kewajiban untuk membayar yang 200 jutanya. Udah kalian balikin kan? Berarti kalian sudah tidak merasakan manfaat dari pinjam 200 jutanya. Yang kalian rasain manfaatnya cuma pinjam dari yang 400 jutanya. Makanya kita akui yang 400 juta aja. Gitu ya. Ini dihitung hasilnya berapa? 16 ya kalau nggak salah. $16 juta ya teman-teman ya? Iya, Kak. Oke. Iya, Kak. Lanjut ya. Nah, lanjut nomor 27. Pada akhir periode akuntansi, akuntan perusahaan lupa menjurnal asuransi DBM yang sudah diterima manfaatnya.
Berarti kalau misalnya kalian ketemu soal akuntansi kayak gini ya, intinya cara gampangannya tinggal buat jurnalnya aja, terus lihat efeknya. Jadi kalau misalnya kayak gini, berarti awalnya kalian tuh punya asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu apa? Aset, liabilitas, atau ekuitas? Aset. Aset. Aset, Kak. Aset kenapa? Karena dia punya masa manfaat lebih dari 1 tahun. Karena itu harus kalian, maksudnya dia nggak, dalam 1 bulan tuh nggak langsung habis, sehingga kalian harus kapitalisasi itu sebagai aset. Nah, sesuai dengan masa manfaatnya, kalian harus bebankan. Nah, karena kalian punya aset, tapi kalian lupa buat jurnal penyesuaian, buat nyesuaiin aset kalian. Berarti jurnalnya seharusnya ada beban asuransi pada Asuransi TTM. BM, pintar. Sebesar sesuatu gitu ya, ada angkanya. Nah, Ya. jurnal ini itu omitted. Kalian antara hilang atau kalian lupa catat. Nah, terus efeknya apa? Kalau misalnya ada beban, tapi kalian nggak catat, berarti beban kalian itu gimana? Over atau under? Under. Under. Bener ya? Seharusnya kalian punya beban 500.000, tapi nggak kalian catat. Berarti yang tertera itu kurang 500.000. Paham ya? Berarti dia under. Nah, asuransi DBM, di sini dia kredit. Di sini dia kredit. Sifatnya adalah mengurangi aset. Aset kalian itu sudah nggak sebesar yang awal kalian catat, karena kalian sudah merasakan manfaatnya. Berarti dia sudah berkurang. Nah, kalau misalnya kalian nggak catat ini, berarti kalian lupa ngurangin aset kalian gitu kan ya? Berarti aset kalian jadi kebesaran dong. Masuk akal ya? Aset kalian over. Kenapa? Karena kalian lupa kurangin aset kalian. Berarti beban kalian under, aset kalian over. Terus lihat efeknya lagi. Beban. Beban itu ngefek kemana? Ke Pendapatan. laba. Pendapatan. Leh, kok pendapatan? Oh iya laba. Pendapatannya enggak ya? Ke labanya. Laba kan sama dengan pendapatan min beban. Pendapatan min beban ya. Kalau misalnya bebannya kekecilan, berarti sistem pengurangannya, komponen pengurang dari labanya, itu kekecilan kan teman-teman? Iya. Kalau misalnya dia kekecilan, berarti labanya kira-kira gimana? Over atau under? Over. Kalau misalnya kalian udah pinter gitu ya, udah sering main kayak gini, itu tinggal lihat hubungan positif sama negatifnya. Kalau pendapatan sama beban, itu hubungannya positif kan? Pendapatan naik, laba naik kan? Sedangkan kalau beban naik, labanya turun. Jadi hubungan laba sama pendapatan itu positif, hubungan laba sama beban itu negatif. Intinya, kalau beban under, laba pasti over, pasti kebalikannya, karena hubungannya negatif. Kalau pendapatan, karena hubungannya positif, pendapatan under, laba pasti under. Pendapatan over, laba pasti over. Gampangnya kayak gitu. Jadi tinggal lihat over under itu cuma dari hubungan positif sama negatifnya. Udah, tinggal cek jawaban yang benar, nomor 27. Yang total asetnya terlalu rendah, padahal harusnya over, berarti salah. Modal pemilik pada akhir tahun menjadi terlalu rendah. Salah ya, karena labanya over, berarti modalnya pasti juga over ya. Kan modal kan dari modal awal ditambah laba atau dikurangi rugi dikurangi prive. Berarti modalnya juga over. Berarti ini salah. Yang C, laba perusahaan pada periode berjalan menjadi terlalu tinggi. Berarti benar ya? Oke, lanjut. Manakah akun di bawah ini akan muncul pada neraca saldo setelah penyesuaian, tapi tidak muncul pada neraca saldo setelah penutup? Berarti tinggal lihat kuncinya di sini. Mana yang tidak muncul pada neraca saldo setelah penutup? Kalau misalnya yang kalian tutup, akun nominal atau akun real? Nominal. Nominal, benar ya. Pendapatan, beban, prive, semuanya ditutup. Berarti logikanya setelah neraca saldo setelah penutupan, akun nominalnya hilang semua. Yang tersisa tinggal akun realnya. Berarti yang nggak muncul adalah akun nominal. Berarti kalian tinggal pilih dari A sampai E ini mana yang akun nominal. Berarti yang A ya.
beban dibayar di muka itu aset, piutang dagang, pendapatan diterima di muka, liabilitas, pendapatan yang masih harus diterima, piutang, aset gitu ya. Berarti yang jawabannya yang A. Oke. Nomor 29. Sorry guys, sorry interrupt. Ini waktunya udah habis. 1 menit ya. Jadi di pause dulu, nanti join lagi ya. Oke. Thank you guys. Bye. Makasih, Kak. Oke.